Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Rahman Hidayat, selaku staf Kesling di Rumah Sakit Jiwa Sehat. Nah, kedatangannya saya di sini kebetulan hari ini sedang ada pengecekan terkait kebisingan di setiap ruangan yang ada di rumah sakit ini, yang tujuannya untuk mengukur dan juga mengecek apakah kebisingan yang dihasilkan dari luar ruangan ataupun luar rumah sakit mendapatkan gangguan terhadap kenyamanan di rumah sakit ini, yang nantinya juga berdampak positif pada operasional, aktivitas, dan juga kenyamanan lingkungan rumah sakit ini. Maka dari itu, saya izin untuk meminta waktunya sebentar, kurang lebihnya 10 menitan. Apakah diperbolehkan? Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin untuk melakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, baik. Sebelum kita melakukan pengukuran kebisingan di ruangan, pertama kita perlu menyediakan alat untuk mendukung pengukuran kebisingan ini. Yang pertama ada alat ukurnya, yaitu SLM (Slow Legometer), dan yang kedua ada timing untuk waktu. Saya menggunakan media HP, dan yang ketiga ada alat penulisan pada 5 detiknya. Saya menggunakan alat. Selanjutnya perlu menentukan suara kebisingan yang terdekat. Nah, kebisingan ataupun sumber kebisingan di ruangan bertepatan pada tempat saya. Nah, setelah kita menentukan sumber kebisingan terdekat ruangan, selanjutnya kita menentukan titik dan sumber kebisingan, yaitu antara 2 sampai 3. Saya ada di titik yaitu kurang lebihnya 2 meter kebisingan. Nah, langkah yang selanjutnya kita menyalakan tas ini. Nah, setelah kita menyalakan SLM ini, lalu kita sejajarkan dengan pinggang kita atau jaraknya setinggi 1 sampai 1,5 meter. Ini. Nah, ini tampilan awal ketika kita sudah memakai tasnya. Nah, untuk modenya, mode jika slow, kita mode 4, dan untuk temperaturnya kita memakai ampere, bukan Celsius. Nah, itu jenis kebisingan yang saya lakukan ini adalah fluktuatif, yang mana fluktuatif ini kebisingannya tidak stabil alias ada jeda. Baik, mulai saja untuk melakukan pengukuran. A few moments later. Nah, jika angka yang SM sudah menunjukkan stabil, nah ini salah satu contoh bisa dikatakan stabil. Angka di ini menunjukkan bahwa angka itu angka 1 sampai 2 bisa katakan stabil.
kebisingan. Kita max clock untuk memberikan. Nah, setelah itu kita di ruangan. Nah, setelah kita mendapatkan angka, kemudian kita hitung akumulasi untuk mendapatkan angka rata-rata hasil dari pengukuran kebisingan di ruangan umum. Nah, kenapa saya menyatakan selesai untuk pengukuran di ruangan umum? Karena anggapan bahwa selisih antara angka ini, selisih itu 1/1, maka saya melakukan pemberhentian untuk pengukuran di ruangan umum. Kita lakukan pendahan. Nah, penjumlahan dari hasil kebisingan tadi, saya menggunakan metodenya, yaitu menggunakan kalkulator untuk memudahkan penghitungannya. Ada 17 angka yang dihasilkan dari pengukuran kebisingan per 5 detiknya. Nah, setelah itu kita bagi 17 dan mendapatkan hasil 44,90, yang dimana dalam standarisasinya untuk ruang umum di rumah sakit itu di angka maksimalnya itu 65 SPL. Nah, ini maka dinyatakan untuk kebisingan di ruangan umum ini sudah memenuhi standarisasinya, tidak melebihi dari angka 65 SPL. Bapak untuk melaporkan terkait pengukuran di ruangan umum. Setelah diakumulasikan dan ditambah dibagi, mendapatkan rata-rata di 44,90, yang mana dalam standarisasinya untuk di ruangan umum ini yaitu di angka 65 SPL, yang mana sudah dinyatakan sesuai dengan standarisasinya. Nah, bagus kalau begitu. Meskipun sudah sesuai dengan standarisasinya, apakah ada keluhan terkait kebisingan yang ada di ruangan umum ini, mau itu dari staf, dari Bapak pribadi, dan juga dari keluarga pasien lainnya? Oh iya, ada. Waktu itu keluarga pasien mengeluhkan adanya gangguan dari keluarga pasien lainnya yang menyebabkan kebisingan akibat obrolan ataupun bincangan yang memang terlalu keras dari nadanya. Mungkin ada tips dari Bapak selaku staf Kesling? Oh, seperti itu ya Pak. Nah, mungkin ada sedikit tips dari saya. Bapak bisa memberikan himbauan dan juga memberitahukan kepada staf lainnya agar ketika melihat keluarga pasien yang memang mengobrol, berbincang yang menyebabkan kebisingan dan juga tidak ketidaknyamanan di ruangan umum ini, Bapak bisa langsung ataupun staf lainnya bisa langsung menegur langsung kepada keluarga yang memang mengganggu lingkungan. Dan juga saya selaku staf Kesling akan memberikan tips yaitu dengan cara menempel gambar dengan bertulisan dilarang berisik di setiap ruangan, khususnya di ruangan umum, agar keluarga pasien
membaca dan juga tidak melakukan ketidaknyamanan di lingkungan rumah sakit ini. Oh, seperti itu ya. Nah, dengan adanya hal itu, Bapak jika ada keluhan terkait kebisingan ataupun hal-hal yang lainnya terkait kesehatan lingkungan di rumah sakit ini, Bapak bisa menghubungi langsung staf Kesling yang ada di rumah sakit ini. Baik Bapak, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Saya izin untuk melanjutkan keliling ke ruangan lainnya. Assalamualaikum.